Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizky Nur Pratama. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen di Universitas Pancasakti Bekasi, dengan dosen pengampu Bapak Mulyono SHMM. Ya, langsung saja di sini saya akan membahas konsep dasar SIP. Di sini topik bahasannya yang pertama konsep dasar sistem, dan yang kedua konsep dasar data, dan yang ketiga konsep dasar informasi. Dan di sini pengertian subsistem. Norman E. Inger, subsistem adalah serangkaian kegiatan yang dapat ditentukan identitasnya yang berhubungan dalam suatu sistem. Menurut Gordon Bethis, sistem terbagi atas beberapa faktor unsur ke dalam berupa subsistem. Di sini pengertian sistem. Menurut Gordon Bethis, sistem bisa berupa abstrak atau fisis. Sistem yang abstrak adalah susunan yang teratur dari gagasan-gagasan atau konsepsi yang saling bergantung. Prajuti Amorstarjo, menurutnya suatu sistem terdiri atas objek atau unsur-unsur atau komponen-komponen yang berkaitan dan berhubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga unsur-unsur tersebut merupakan suatu kesatuan pemrosesan atau pengelolaan yang tertentu. Nah, di sini ada sistem tata surya, subsistem, matahari dan planet. Yaitu yang pertama ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter dan Saturnus dan Neptunus. Dan di sini ada contoh sistem. Yang pertama ada sistem peredaran zat darah, hati dan pembuluh darah yang mengalir ke seluruh tubuh. Dan yang kedua sistem transportasi, personil, mesin, organisasi yang mengangkut barang. Dan yang keempat sistem sekolah, bangunan, guru, pegawai administrasi, buku pegangan, dan lain sebagainya yang sama-sama berfungsi memberikan pelajaran kepada murid. Dan yang kelima sistem komputer. Di situ ada keyboard, monitor, CPU dan lain-lain yang secara bersama melaksanakan proses komputasi. Dan yang keenam ada sistem akuntansi, transaksi, catatan, peraturan, tata cara dan peralatan serta personil yang dapat mencatat data, mengundah transaksi sampai dengan menyampaikan laporan. Dan di sini ada daur hidup sistem, mengenali adanya kebutuhan, pembangunan sistem, pemasangan sistem, pengoperasian sistem, sistem menjadi usaha. Dan di sini daur hidup sistem. Yang pertama mengenali adanya kebutuhan. Sebelum segala sesuatu terjadi, timbul suatu kebutuhan atau problema yang harus dapat dikenali sebagai adanya kebutuhan. Alhasil perkembangan dari organisasi dan volume yang menyangkut melebihi kapasitas sistem yang ada. Semua kebutuhan ini harus dapat didefinisikan dengan jelas. Dan yang kedua, pembangunan sistem, suatu proses atau seperangkat prosedur yang harus diikuti untuk menganalisis kebutuhan yang timbul dan membangun suatu sistem untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Dan di sini selanjutnya ada pemasangan sistem. Pemasangan sistem merupakan tahap yang penting pula dalam jalur hidup sistem yang sebenarnya, yang merupakan akhir dari suatu pembangunan sistem. Dan yang keempat, pengoperasian sistem, program-program komputer dan prosedur-prosedur pengoperasian yang membentuk suatu sistem informasi. Semuanya bersifat sedangkan organisasi ditunjuk untuk sistem informasi. Tadi sistem selalu mengalami perubahan karena pembuatan kegiatan bisnis, perubahan pengaturan dan kebijakan ataupun kemajuan teknologi dalam selain sebagainya. Dan yang kelima, sistem menjadi usang. Kadang perubahan yang terjadi begitu drastis sehingga tidak dapat diatasi, hingga dengan melakukan perbaikan pada sistem yang berjalan, membangun atau mengoperasikan yang ada. Dan di sini ada fungsi data. Fungsi data yaitu yang pertama, data digunakan sebagai bahan evaluasi dalam menganggap suatu masalah tertentu.
Dan yang kedua, data berfungsi untuk memunculkan sebuah masalah yang menemukan satu kebajikan secara keputusan. Dan yang ketiga, data yang diperoleh juga dapat digunakan sebagai acuan dalam setiap implementasi atau kegiatan atau aktivitas. Di sini ada beberapa metode pengumpulan datanya sebagai berikut. Beberapa metode pengumpulan data. Yang pertama, wawancara tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Dan yang kedua, observasi adalah suatu aktivitas pengamatan mengenai suatu objek tertentu secara cermat, secara langsung di lokasi penelitian tersebut. Dan yang ketiga, angket atau kuesioner. Dan yang keempat, studi dokumen. Dan di sini ada klarifikasi data ya. Data terbagi menjadi 3, yaitu jenis data, sifat data, dan sumber data. Dan masing-masingnya terbagi menjadi 4 seperti ini ya. Nah, di sini persyaratan informasi. Yang pertama, informasi yang tepat waktu, yaitu informasi yang tiba pada manajer sebelum suatu keputusan diambil. Dan yang kedua, informasi yang relevan, informasi yang dikaitkan dengan pihak penerima. Dan yang ketiga, informasi yang bernilai, informasi yang berharga untuk suatu pengambilan keputusan. Dan yang keempat, informasi dapat dipercaya, informasi harus dapat dipercaya kebenarannya. Dan di sini ada kualitas informasi, akurat yaitu accuratess, tepat waktu yaitu tematess, dan relevan yaitu Nah, di sini bebas dari kesalahan, tidak multi tafsir, akurat itu namanya ya. Nah, di sini tidak boleh terlambat sampai ke penerima. Nah, tepat waktu dan mempunyai manfaat bagi penerimanya atau pemakainya. Oke, yang itu relevan. Nah, di sini ada sistem informasi. Menurut Hussein dan Wibowo 2006, sistem informasi adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan yang berfungsi untuk mengalihkan proses, menyimpan data, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pembuatan keputusan. Informasi secara teknis merupakan serangkaian komponen yang saling berhubungan yang mengumpulkan, menyimpan, mengopres, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan pada pengawasan di sebuah organisasi. Contoh-contoh sistem informasi. Di sini yang pertama, learning, sistem pendidikan. Saat mana pandemi berubah menjadi pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan e-learning. Dan yang ketiga, internet banking atau m-banking. Dan yang ketiga, e-commerce. Dan yang keempat, booking online. Dan yang kelima, artificial intelligence. Nah, di sini ada biaya dalam sistem informasi. Yang pertama, biaya perangkat keras. Dan yang kedua, biaya analisis perancangan dan pelaksanaan. Dan yang ketiga, biaya tepat dan lingkungan. Dan yang keempat, biaya perubahan. Dan yang kelima, biaya operasi. Ya, cukup sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.